Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1585 mendatangi keluarga Budo sendirian. Cukup kirimkan alamat keluarga Zhou ke aku cari kalian ke sini bukan untuk membantu aku. Kalian juga tidak ada kemampuan seperti itu. Hari ini aku pasti akan menyerang keluarga Zhou. Kalau berani menyentuh wanita aku pasti akan membuat mereka membayar perbuatannya. Thomaskin membalikkan badan pergi meninggalkan 4 orang tersebut dengan wajah garang. Ini harus bagaimana? Apakah saudara senior sungguh mau mempertaruhkan nyawanya pada keluarga Zhou? Ferdi Meng tersenyum pahit. Bujukannya sama sekali tidak berguna. Sekarang saudara senior sama sekali tidak berunding dengan mereka. Kalau pergi begitu saja akan lebih besar kemungkinan kalah. Berani menyentuh wanita saudara senior. Seharusnya saudara senior benar-benar sudah marah. Kelihatannya kita harus segera memikirkan cara. Meskipun kemampuan saudara senior kuat, tapi tetap tidak nyata jika ingin melawan ratusan orang hanya sendirian saja. Ujar Ervandi Sun. Aku akan pulang dan mengutus bawahan, tidak boleh membiarkan Dr. Qin menyerang sendirian. Ujar Lukas Pei. Aku juga. Kalau Dr. Qin sampai terluka, aku akan membalas mati-matian. Bentak Rudianto Yan. Jangan panik dulu, aku tanya ke saudara senior kedua dulu. Status saudara senior kedua cukup untuk menahan mereka, asalkan saudara senior tidak memusuhi dulu. Mereka juga tidak berani berbuat sesuatu pada saudara senior. Ervandi Sun berkata dengan serius, tatapan matanya tampak rumit, tidak pernah dia melihat tatapan saudara senior yang mengerikan begini. Kali ini tidak peduli menang atau kalah, yang pasti akan menyebabkan kekacauan besar di kota Donghai. Thomaskin menuju ke rumah keluarga Zhou berdasarkan alamat yang dikirim Ervandi Sun. Terletak di pinggiran kota Donghai. Di sini sangat jauh dari perkotaan, termasuk pusat villa pinggiran kota. Rumah keluarga Zhou ada di villa nomor ke-6, depan belakang kiri kanan dikelilingi oleh pohon hijau. Rumahnya mempunyai dinding pembatas yang tinggi, memang keluarga yang tidak kecil, ada 2 satpam yang menjaga di gerbang. Berhenti. Kamu cari siapa? Datang ke sini untuk apa? Bentak 2 satpam itu dengan dingin. Aku cari Mixon Zhou, jawab Thomaskin dengan datar. Ternyata untuk mencari Tuan Muda Zhou, coba bilang dari tadi. Satpam tersebut tertegun. Tapi untuk apa kamu mencari Tuan Muda Zhou? Kami melapor dulu, rumah keluarga Zhou bukannya bisa didatangi semua orang sesuka hati. Ujar satpam tersebut dengan angkuh. Untuk menghabisinya. Thomaskin tersenyum dingin. Air muka 2 satpam tersebut langsung berubah, dipandangnya Thomaskin dengan marah. Menyingkir dari sini, brengsek dari mana ini, tidak takut mati. Berani-beraninya mengutuk Tuan Muda Zhou kami, cari mati kamu. Bentak satpam. Dihargai masih tidak mau, cepat menyingkir, jangan memaksa kami main tangan. Air muka 2 satpam tersebut semakin suram, mereka tidak menyangka orang ini datang untuk buat onar. Mereka yang sebagai satpam tentu tidak boleh lengah di saat ini, langsung mereka mengayunkan tongkat ke hadapan Thomaskin. Prang! Prang! 2 tinjuan langsung membuat Thomaskin berhasil menaklukkan 2 satpam tersebut hingga tidak menyadarkan diri. Thomaskin melepaskan gembok di pintu dan membukanya. Lingkungan sekitar rumah keluarga Zhou sangat bersih dan indah, walaupun 6 villa berurutan, tapi masing-masing terpisah, sangat megah. Kelihatannya tidak kalah dari Green Plum Manor Thomaskin, hanya saja keluarga Budo tidak memamerkan, sehingga tidak banyak diketahui orang. Setelah membereskan 2 satpam di depan dan menggerebek gembok, alarm keamanan langsung berbunyi. Seketika banyak yang keluar dari dalam villa. Ada belasan anak muda yang mengepung Thomaskin. Brengsek, siapa kamu? Berani-beraninya menyerbu masuk ke rumah keluarga Zhou, cari mati. Dasar tidak tahu diri, aku lihat kamu sudah bosan hidup.
Semuanya berekspresi dingin ke arah Thomaskin, siap beraksi kapanpun. Suruh Mixon Zhou keluar, aku mau dia membayar hutang nyawanya sama wanitaku. Ujar Thomaskin dengan dingin. Dasar, memangnya kamu siapa? Ingin Kak Mixon membayar hutang nyawa ke kamu? Otakmu isinya udang. Di sini adalah rumah keluarga Zhou. Mau mati, kukabulkan kamu. Seorang anak muda yang bermuka dingin langsung melayangkan tinju ke arah Thomaskin. Bab 1586 Siapa yang pecundang? Thomaskin tenang, tidak tergesa-gesa, sosoknya seperti berkilat, lalu dia memukulkan telapak tangannya mengenai bagian belakang hati pria itu, lalu dia jatuh terpental, lalu dengan marah berkata, "Brengsek. Kamu berani memukulku." Hoki Zhou berteriak marah, karena pukulan ini, seluruh tubuhnya terasa dingin, dia mulai naik darah, ekspresinya terlihat sangat jelek, dia dipermalukan di depan para teman-temannya. Lantas aku masih berdiri di sini menunggumu menyerangku. Thomaskin mencibirnya, membuat semua anggota keluarga Zhou marah. Serang dia, bocah ini cari masalah. Hoki Zhou berteriak, teman-teman di sekitarnya bergegas maju. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari keluarga Budo, kekuatan mereka sangat hebat, biasanya mereka adalah musuh yang sangat kuat, dan pandai bertarung. Tapi, orang yang mereka hadapi adalah Thomaskin, dia adalah master nadi darah yang berhasil membuka 6 meridian. Dalam pertempuran ini, mereka sudah dipastikan akan dilumpuhkan oleh Thomaskin. Kelompok pecundang. Gerakan Thomaskin sangat cepat dan kejam, hampir tidak ada setengah-setengah. Setiap serangannya pasti akan membuat seseorang tidak bisa bergerak, bukan hanya patah tulang, tapi patah tulang dan otot. Terdengar jeritan di mana-mana, sangat tragis. Sekali Thomaskin menyapa mereka, 13 orang itu langsung terjatuh ke tanah. Bisa dibilang mereka hancur, terjatuh tidak berdaya, merintih kesakitan, pemandangannya sangat tragis, tidak ada lagi kekuatan untuk berperang. Thomaskin sama sekali tidak ada kasihan pada keluarga Zhou, jika bukan karena dirinya mengembara sendirian, dia akan menemukan empedu ular api untuk Melissa Zhu. Jika bukan karena kemampuan medisnya yang luar biasa, mungkin sekarang Melissa Zhu sudah mati. Siapa yang akan kasihan pada wanitanya? Teriakan di dalam gedung juga membuat orang-orang di villa juga marah. Semakin banyak orang yang muncul dan berkumpul membuat bersemangat orang-orang di villa, semakin banyak orang berkumpul di kompleks. Huhulala, ada ratusan orang, pertempuran itu sangat besar. Keluarga Budo yang seperti ini, dengan tangan kosong, bahkan jika segerombolan datang menyerang, bisa diperkirakan bahwa semuanya akan musnah, memang seperti yang diharapkan kota Donghai. Thomaskin mencibir, semua orang memandangannya murka, sangat marah pada dirinya. Bocah tengik, beraninya membuat masalah di rumah kediaman Zhou, kamu cari mati. Ada ketua sekte berumur 70 tahun, memakai pakaian kuno, dengan satu tangan terangkat, berdiri di paling depan. Benarkah kalian keluarga Zhou sangat menindas seseorang? Jika tidak, bukankah aku yang akan ditindas? Kata Thomaskin sambil tersenyum. Sialan, selama 10 tahun ini, tidak ada orang yang berani bersikap lancang terhadap keluarga Zhou. Berapa umurmu? Berarti, keluarga Zhou di kota Donghai adalah keluarga klan terbesar. Kamu bertarung dengan kami, artinya hanya ada jalan kematian. Tidak peduli siapa kamu, hari ini kamu berani menerobos masuk kediaman keluarga Zhou, kamu harus mendapat hukuman. Orang-orang keluarga Zhou menatap Thomaskin dengan marah, semua sangat ingin mencobanya. Saat ini, mereka tidak sabar untuk membunuh Thomaskin, untuk meninggikan nama klan mereka. Kita tidak boleh melepaskan patriarknya. Anak ini datang untuk membuat masalah, tidak boleh ada yang menginjak kehormatan keluarga Zhou. Kata Hoki Zhou dengan hidung dan mata berair, lengan dan kakinya dipatahkan Thomaskin, sekarang dia berjuang untuk bangun. Serahkan Mixon Zhou padaku, jika tidak, aku akan memusnahkan keluarga Zhou.
kata Thomaskin dengan dingin. Hahaha, omong besar, kamu pikir kamu siapa? Ingin menghancurkan klan keluarga Zhou, diberi 10 keberanian pun, kamu tidak akan berani. Jangankan soal berani atau tidak, memangnya kamu mampu? Sangat mudah bagi keluarga Zhou untuk membunuhmu. Sekarang semakin banyak orang yang sombong, datang ke rumah keluarga Zhou untuk mencari masalah, masih menyuruh kami menyerahkan seseorang, menurutku kamu gila. Kamu ini orang jahat, surga dan neraka pun tidak akan menerimamu, kamu tidak menilai kemampuanmu sendiri. Semua orang di keluarga Zhou menghina Thomaskin. Di mata mereka, Thomaskin hanya seekor semut, pecundang. Thomaskin, ternyata kamu beraninya datang ke kediaman keluarga Zhou dan berbuat seenaknya, kamu cari mati. Mixon Zhou keluar dari kerumunan orang-orang, menonjol dari kerumunan, katanya dengan tatapan mata murka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.